Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai kewaspadaan terhadap obat berbahaya, high alert, dan LASA. Video ini dibuat oleh kelompok 2 dari kelas 3A yang beranggotakan Syara Samrato Fajriah, Fani Puspitasari, dan Nashwa Hanifah. Selamat menyaksikan. Latar belakang high alert medication adalah obat yang harus diwaspadai karena sering menyebabkan terjadi kesalahan atau kesalahan serius sentinel event, dan obat yang berisiko tinggi menyebabkan reaksi obat yang tidak diinginkan ROTD. Obat yang tergolong kewaspadaan tinggi adalah obat-obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip. Nama obat, rupa, dan ucapan mirip atau norum, atau look alike, sound alike, LASA. Elektrolit konsentrasi tinggi, obat-obat sitostatika, serta obat yang digunakan di UGD dan ICU. Prinsip umum penanganan high alert medication. 1. Penyimpanan. A. High alert medication disimpan di laci atau lemari di area yang terkunci dan terpisah dari produk lain. B. Setiap high alert medication diberi label high alert yang berwarna merah pada sisi depan kemasan tanpa menutup informasi yang ada pada kemasan. C. Setiap elektrolit konsentrat disimpan di farmasi, kecuali NHCO3 8,4% disimpan juga di ICU, ICCU, dan UGD. MgSO4 lebih dari sama dengan 20% disimpan di farmasi, emergency kit di UGD, dan ruang bersalin. D. Narkotika disimpan dalam lemari yang kokoh, tidak mudah dipindahkan, dan memiliki dua kunci yang berbeda. E. Obat anestesi disimpan di tempat yang hanya bisa diakses oleh dokter, perawat, dan staf farmasi. F. Obat sitostatistika, insulin, dan heparin hanya disimpan di farmasi atau di area yang terkunci di mana obat diresepkan. G. Dextrose lebih dari sama dengan 20% hanya disimpan di farmasi, UGD, ICU, dan troli emergensi. H. Penyimpanan obat norum dipisahkan, tidak diletakkan bersebelahan, dan harus diberikan label LASA. Yang kedua, peresepan obat high alert. A. Membuat panduan penetapan dosis untuk antikoagulan, narkotik, insulin, dan sedasi sesuai panduan praktek klinik dan clinical pathway. B. Tulisan resep jelas dan lengkap. C. Berat badan pasien harus ditimbang untuk obat-obat yang perlu diresepkan sesuai berat badan pasien. Yang ketiga, penyiapan dan distribusi obat high alert. A. Independent double check dilakukan oleh dua staf yang berbeda pada tahap penyiapan dan distribusi obat, kemudian didokumentasikan dengan pemberian paraf di lembar pemesanan obat. B. Pengenceran elektrolit konsentrat. C. Setiap elektrolit konsentrat harus diencerkan sebelum diserahkan atau diberikan kepada staf atau pasien. D. Pengenceran dilakukan oleh staf farmasi yang terlatih kecuali dalam kondisi operasi bedah jantung. Pengenceran KCl 7,46% dapat dilakukan langsung oleh perawat atau dokter. Yang keempat, pemberian obat high alert. A. Lakukan independent double check sebelum pemberian obat dengan melakukan 5 benar pemberian obat. B. Berikan edukasi kepada pasien untuk penggunaan insulin sendiri oleh pasien. C. Staf farmasi memberikan penjelasan dan konseling high alert medication kepada pasien atau perwakilan pasien di rawat jalan. Brosur informasi obat dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan pengertian pasien.